Perang antara kerajaan Asyur dan Elam bukan sekadar bentrokan kekuatan, melainkan cerminan kompleksitas politik dan budaya Timur Tengah kuno yang melibatkan persaingan wilayah, ekonomi, dan ideologi. Konflik ini juga menguji teori hubungan internasional pada masa prasejarah, seperti teori keseimbangan kekuasaan dan ekspansionisme militer. Kerajaan Asyur yang dikenal dengan kekuatan militer yang luar biasa, serta Elam yang merupakan pusat budaya dan politik penting di wilayah timur Mesopotamia, bertemu dalam perebutan supremasi yang memicu gelombang perang berkepanjangan. Konflik ini membuka tabir bagaimana kekuatan regional saling berinteraksi dalam sistem yang belum terstruktur secara formal seperti negara modern. Melalui konflik ini, kita bisa melihat penerapan teori geopolitik kuno, di mana kontrol atas jalur perdagangan dan sumber daya alam menjadi faktor utama yang memicu konflik. Para sejarawan menggunakan teori ekologi politik untuk memahami bagaimana perubahan lingkungan dan kebutuhan ekonomi mendorong perang ini. Dokumentasi arkeologis, seperti tablet terakota, prasasti, dan reruntuhan benteng, menjadi sumber penting untuk membuktikan teori-teori tersebut, sekaligus memperlihatkan bagaimana perang ini turut mengubah lanskap budaya dan sosial di Persia awal dan Mesopotamia. Asyur dan Elam muncul sebagai dua kekuatan utama dalam kerangka sistem politik yang disebut kerajaan-kerajaan kota di Mesopotamia. Teori sejarah politik menunjukkan bahwa persaingan semacam ini adalah bentuk awal dari apa yang disebut teori realisme dalam hubungan internasional, di mana kekuatan dan kepentingan menentukan tindakan negara. Wilayah geografis kedua kerajaan ini menjadi fokus teori geopolitik yang menempatkan kontrol atas jalur perdagangan dan sumber daya alam sebagai kunci dominasi. Elam berada di wilayah yang kaya sumber daya mineral, sedangkan Asyur menguasai jalur perdagangan utama menuju barat dan utara. Beberapa teori ekonomi kuno menyatakan bahwa perluasan wilayah ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mengamankan jalur perdagangan barang mewah, seperti logam, rempah, dan hasil pertanian, yang menjadi faktor penting untuk kelangsungan kerajaan. Konflik ini juga dapat dianalisis melalui teori evolusi sosial, di mana peperangan dianggap sebagai mekanisme untuk mempertahankan atau mengubah tatanan sosial, termasuk struktur kekuasaan dan hierarki sosial dalam masyarakat kuno. Dalam hal ini, perang tidak hanya soal wilayah, tapi juga soal legitimasi politik dan identitas budaya yang saling bersaing, yang kemudian memperkuat atau melemahkan dominasi kekuasaan. Teori arkeologi politik pun memberikan gambaran bagaimana benteng-benteng dan struktur militer yang ditemukan menjadi simbol kekuatan sekaligus strategi bertahan hidup di tengah tekanan geopolitik. Kepemimpinan Raja Tiglat-Pileser I di pihak Asyur merupakan studi kasus menarik dalam teori kepemimpinan militer kuno. Ia digambarkan sebagai raja yang tidak hanya memimpin secara militer, tapi juga mengedepankan propaganda dan legitimasi kekuasaan melalui tulisan dan monumen. Dalam konteks teori kepemimpinan, Tiglat-Pileser I menggunakan pendekatan yang menggabungkan kekuatan militer dan simbolisme politik, seperti teori hegemoni budaya Antonio Gramsci yang menjelaskan bagaimana penguasa mempertahankan kontrol tidak hanya lewat kekuatan fisik tapi juga ideologi. Di sisi Elam, Raja Shutruk-Nahunte mencoba menerapkan teori perlawanan dalam hubungan internasional, di mana pihak yang lemah secara militer berusaha bertahan dengan koalisi dan perang gerilya. Menyesuaikan diri dengan medan dan taktik non-konvensional. Para komandan perang kedua belah pihak bisa dianalisis menggunakan teori strategi militer klasik yang menekankan pentingnya penguasaan medan, kecepatan, dan kejutan dalam menentukan kemenangan, khususnya di medan pegunungan dan wilayah sulit yang menjadi karakteristik konflik ini. Kepemimpinan juga terlihat dari bagaimana kedua raja memanfaatkan aliansi dengan kerajaan kecil di sekitarnya, sesuai teori jaringan politik yang menekankan pentingnya koneksi dalam menjaga dan memperluas kekuasaan. Pada akhirnya, teori kepemimpinan kolektif juga muncul, di mana meskipun raja adalah figur sentral, keberhasilan atau kegagalan juga bergantung pada dukungan elit militer dan sosial di dalam kerajaan masing-masing. Jalannya perang ini bisa dianalisis dari perspektif teori peperangan klasik dan teori konflik struktural. Kampanye militer Tiglat-Pileser I menggunakan strategi ofensif yang agresif, sesuai teori Clausewitz tentang konsentrasi kekuatan dan serangan utama untuk menghancurkan lawan secara sistematis. Penggunaan teknologi militer seperti kereta perang, senjata logam, dan benteng pertahanan menandai era baru dalam peperangan kuno, di mana teori inovasi militer menjadi sangat relevan.
Inovasi ini memungkinkan Asyur menekan Elam yang lebih mengandalkan pertahanan tradisional dan medan pegunungan. Elam yang melakukan perlawanan gigih menggunakan taktik gerilya dan pengamanan jalur pasokan. Sesuai dengan teori perang asimetris, berusaha mengimbangi keunggulan militer Asyur meski kalah jumlah dan peralatan. Kampanye berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekologi dan sosial, yang bisa dilihat melalui teori dampak sosial peperangan. Wilayah yang menjadi medan perang mengalami depopulasi dan kerusakan infrastruktur yang panjang, yang mempengaruhi stabilitas kerajaan. Strategi pengepungan yang dipakai Asyur juga mencerminkan teori strategi pengepungan kuno, yang menggabungkan teknik pengepungan benteng dan pemotongan suplai untuk memaksa musuh menyerah. Keseluruhan jalannya perang menunjukkan bahwa konflik ini lebih dari sekadar bentrokan fisik. Ia merupakan pertarungan antara inovasi militer dan adaptasi sosial dalam konteks geopolitik yang berubah. Perang berkepanjangan ini menyebabkan perubahan dramatis pada struktur kekuasaan Persia awal. Teori runtuhnya kerajaan, kolapse teori, dapat diterapkan untuk memahami bagaimana tekanan eksternal dan internal akibat perang menyebabkan kemunduran Elam dan melemahnya pengaruh Persia awal. Kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh konflik termasuk hilangnya sumber daya, rusaknya jalur perdagangan, dan perpindahan penduduk yang besar, sesuai dengan teori ekonomi perang yang menyatakan bahwa peperangan berkepanjangan melemahkan basis ekonomi kerajaan. Perubahan budaya juga menjadi akibat penting, di mana budaya Asyur mulai mendominasi wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Elam. Memperlihatkan teori akulturasi dan asimilasi dalam konteks sejarah kuno. Selain itu, perang ini membuka ruang bagi munculnya kekuatan baru seperti Medes dan kemudian Kekaisaran Persia Achaemenid, yang bisa dipahami melalui teori siklus kekuasaan di mana kekuatan yang jatuh digantikan oleh entitas baru yang muncul dari ketidakstabilan. Perang juga memperkuat teori pentingnya stabilitas sosial dan politik sebagai faktor utama dalam kelangsungan kerajaan kuno, dengan banyak bukti bahwa wilayah yang hancur akibat perang memerlukan waktu lama untuk pulih. Keseluruhan dampak perang ini memperlihatkan bagaimana peperangan tidak hanya menghancurkan, tetapi juga membentuk ulang sejarah dan peradaban secara fundamental. Perang Asyur versus Elam meninggalkan warisan penting dalam studi sejarah militer dan politik kuno, sekaligus menjadi studi kasus bagi teori konflik berkepanjangan dan transformasi kekuasaan. Pelajaran utama yang bisa diambil adalah bagaimana konflik yang terlalu destruktif dapat melemahkan kedua pihak, menciptakan kekosongan kekuasaan yang memungkinkan munculnya kekuatan baru, sesuai teori power vacuum dalam politik. Strategi militer Asyur yang maju menjadi model bagi banyak kekaisaran selanjutnya, dan memperlihatkan pentingnya inovasi teknologi dan taktik dalam menentukan keberhasilan peperangan. Namun, perang ini juga mengajarkan bahwa kekuasaan harus dibarengi dengan kemampuan menjaga stabilitas internal. Sebab peperangan yang berlarut-larut dapat menghancurkan fondasi sosial dan ekonomi kerajaan. Para sejarawan dan arkeolog terus menggali lebih dalam bukti-bukti perang ini, menerapkan metode ilmiah dan teori terbaru dalam arkeologi digital dan studi lanskap untuk merekonstruksi peristiwa dan dampaknya. Akhirnya, konflik ini menjadi pengingat abadi bahwa perang kuno membentuk peradaban kita hari ini, dan pelajaran dari masa lalu penting untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Perang antara Asyur dan Elam bukan hanya sekadar pertarungan militer biasa, melainkan babak penting dalam sejarah awal Persia dan Mesopotamia yang meninggalkan jejak panjang bagi perkembangan peradaban di wilayah tersebut. Konflik ini mengajarkan kita bagaimana kekuatan, strategi, dan politik saling terkait dalam menentukan nasib sebuah kerajaan. Dari berbagai teori yang kita bahas, kita bisa memahami bahwa peperangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal kemampuan beradaptasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geopolitik yang terus berubah. Perang Asyur versus Elam menjadi contoh nyata dari kompleksitas tersebut. Warisan dari peperangan ini juga menjadi pelajaran penting tentang konsekuensi destruktif perang berkepanjangan, yang tidak hanya menghancurkan secara fisik, tapi juga meruntuhkan tatanan sosial dan ekonomi. Namun, dari kehancuran itu, muncul peluang bagi kekuatan baru untuk bangkit dan mengubah peta politik dunia kuno. Penelitian arkeologis dan teori-teori modern terus membantu kita merekonstruksi peristiwa ini dengan lebih detail, membuka wawasan baru tentang bagaimana peperangan kuno membentuk jalannya sejarah. Ini memperkuat pentingnya menjaga sumber sejarah dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Dengan memahami konflik Asyur dan Elam, kita mendapat gambaran yang lebih utuh tentang dinamika kekuasaan di masa lalu, serta bisa mengambil pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan hubungan antar negara dan konflik di dunia modern.